Kolam retensi di kawasan Simpang Joglo Solo akan dibangun mulai bulan Mei 2025 atau bulan depan, dan lokasinya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman. Fungsi dari kolam retensi ini untuk melakukan penampungan sementara terhadap air hujan sebelum dibuang ke kawasan Kalianyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, hari ini Jumat 11 April 2025, pukul 1 siang lebih seperempat waktu Indonesia Barat. Sekarang kita berada di Jalan Sumpah Pemuda atau sebelah timur dari kawasan Simpang Joglo Solo. Akan melihat titik lokasi yang akan dibangun kolam retensi kawasan Simpang Joglo untuk mengatasi permasalahan banjir yang hingga sejauh ini masih sering mengenangi kawasan Sambirjo, tepatnya di sebelah timur Simpang Joglo ya teman-teman. Oke, coba kita akan melihat persiapan menjelang dibangunnya kolam retensi, di mana kolam retensi ini berfungsi untuk melakukan penampungan sementara air hujan yang sebelumnya sering menggenangi kawasan Sambirjo sebelum dialirkan langsung ke Sungai Anyar atau Kali Anyar. Nah, ini kita berada di sekitaran TPU Bonowoyo teman-teman. Itu kalau lurus atau yang turun merupakan underpass Joglo Surakarta. Nah, di sebelah kiri ini adalah kampus Unisri. Kita muter dulu ya lewat bundaran Simpang Joglo, dan untuk titik lokasinya ada di sebelah kanan sana teman-teman. Lokasi dari yang akan dibangun kolam retensi. Nah, ini kita sudah berada di sekitaran bundaran Simpang Joglo. Itu adalah kawasan Sambirjo yang sering tergenang banjir. Oke, ini kita sudah berada di bundaran Simpang Joglo Solo. Kita harus berhati-hati dulu ya untuk menyeberang, karena ini merupakan kawasan roundabout tanpa adanya traffic light atau lampu merah ya teman-teman. Harus tengok kiri dan kanan sebelum menyeberang. Nah, ini adalah bagian bundarannya seperti ini. Kalau lurus sana itu merupakan Jalan Ki Mangun Sarkoro. Oke, kita mengarah ke Jalan Manunggal terlebih dahulu sebelum berbelok ke Jalan Sumpah Pemuda yang ada di sebelah kanan sana tadi. Nah, ini ada jalur percabangan ya teman-teman. Kalau lurus atau utara itu merupakan Jalan Raya Solo Purwodadi. Kita ambilnya yang ke kanan sini. Setelah belok cukup tajam, langsung ambil ke kiri lagi teman-teman. Oke, kita sudah berada di Jalan Sumpah Pemuda. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa pekerja sedang melakukan perbaikan pada saluran drainase. Dan sebelah kiri ini adalah kawasan Sambirjo yang sering tergenang banjir. Oke, kita berhenti terlebih dahulu ya di sebelah kiri sini. Nah, disinilah lokasi yang akan dilakukan pembangunan kolam retensi. Di depan terlihat ada beberapa pekerja yang melakukan perbaikan pada saluran drainase ya teman-teman. Tuh, ada beberapa pekerja, dan ini ada Tower Telkom. Lokasinya ini di seberang kampus Unisri.
Oke, ini adalah lahan yang sudah dipersiapkan akan dibangun kolam retensi. Nah, ini saluran drainasenya sedang dibongkar teman-teman. Sedang pembersihan ini sepertinya, agar tidak adanya sumbatan yang bisa memperparah banjir ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Dan ini adalah kondisi terbarunya sebelum dilakukan pembangunan kolam retensi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut melihat dari video visualisasi udara. Ini sudah mau hujan sepertinya. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Kondisi terbaru persiapan menjelang dibangunnya kolam retensi di kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Kita berada di sisi timur atau Jalan Sumpah Pemuda. Di sebelah kanan ini merupakan SD Negeri Joglo Surakarta. Sedangkan yang di sebelah kiri ini gedung Universitas Slamet Riyadi atau Unisri ya teman-teman. Oke, yang di tengah ini adalah Underpass Joglo Surakarta. Dan yang berwarna merah itu adalah jembatan Pipa Baja di kawasan Simpang Joglo. Oke, kita turunkan dulu ketinggian. Nah, ini adalah underpassnya ya teman-teman, yang di tengah ini Underpass Joglo Surakarta. Wah, keren ya. Underpass ini menghubungkan sisi timur atau Jalan Sumpah Pemuda dengan sisi barat atau Jalan Kimangun Sarkoro yang ada di seberang sana. Kita tengok yang bagian tengah terlebih dahulu ya, sebelum melihat titik lokasi untuk kolam retensinya. Nah, ini adalah kondisi di bundaran Simpang Joglo Solo. Seperti ini teman-teman. Pertemuan 7 persimpangan dulunya dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan di Kota Solo, karena lintasan rel yang aktif dulunya ada di bawah sini teman-teman, lintasan rel kereta api ya. Untuk saat ini sudah dipindahkan ke bagian atas jembatan yang berwarna merah ini, sehingga tidak ada lagi perlintasan sebidang. Nah, ini adalah jembatan rel layang di kawasan Simpang Joglo. Saat ini sedang pembangunan lanjutan ya untuk double track. Tuh, di selatan sana sedang ada pembangunan lanjutan, dan juga di sebelah utara masih ada pembangunan lanjutan untuk double track. Nah, itu kalau lurus atau utara Jalan Solo Purwodadi ya teman-teman, dan gerbang tol Gondang Rejo ada di depan sana juga. Ini kondisi di sekitaran Simpang Joglo saat ini ramai lancar, tidak adanya kemacetan. Nah, kita arahkan ke Jalan Kimangun Sarkoro terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah Jalan Kimangun Sarkoro. Seperti ini teman-teman. Ya, itu ada bangunan kampus UDB atau Universitas Duta Bangsa. Oke, langsung saja kita arahkan ke titik lokasi yang akan dibangun kolam retensi. Seperti apakah jika dilihat dari visualisasi udara? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di bawah ini wah, banyak pipa-pipa ya, ukurannya juga cukup besar. Fungsi dari pipa ini untuk melakukan pembuangan air, karena hingga sejauh ini kawasan Sambirejo yang ada di depan sini sering tergenang banjir ya teman-teman. Rumah-rumah warga ini masih sering digenangi banjir ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan airnya ini masuk sampai ke kamar-kamar warga. Nah, ini adalah kawasan Sambirejo yang datarannya rendah teman-teman. Sudah sejak belasan tahun yang lalu kawasan ini sering terendam banjir ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Meskipun di kawasan Simpang Joglo ini sudah banyak saluran drainase ditambah dengan bantuan pompa, namun hingga sejauh ini masih belum efektif untuk mengatasi permasalahan banjir. Nah, di bawah terlihat ya, ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pengerjaan pada bagian saluran drainase itu. Tuh.
Kemudian untuk titik lokasi yang akan dibangun kolam retensi ada di depan sini teman-teman, tepat berada di sebelah perkampungan warga yang sering terdampak banjir. Nah, di sebelah sini teman-teman, di sekitaran tower ini. Jadi untuk mengatasi banjir yang sering menggenangi kawasan Sambirejo, di kawasan inilah nanti akan dibangun sebuah kolam retensi dengan anggaran sekitar 20,9 miliar rupiah. Dijadwalkan mulai dibangun pada awal Mei 2025 atau bulan depan. Nantinya kolam retensi ini memiliki ukuran 35 meter kali 40 meter dengan kedalaman 3 meter ya teman-teman untuk kolamnya. Kemudian diproyeksikan mampu menampung air sebesar 3.600 meter kubik. Jadi peran dari kolam retensi ini untuk menjadi penampung sementara air hujan sebelum dibuang ke Sungai Anyar atau Kali Anyar. Selain kolam retensi, juga akan dilakukan normalisasi saluran, perbaikan drainase, dan penyediaan pompa air, sehingga kawasan Kampung Sambirejo ini diharapkan kedepannya bisa bebas dari banjir. Dan untuk kolam retensi ini kecepatannya mencapai 500 liter per detiknya ya teman-teman. Jadi langsung bersebelahan dengan rumah-rumah warga yang sering terdampak banjir. Nah, seperti ini teman-teman. Tentu dengan adanya kolam retensi ini diharapkan mampu membantu untuk mencegah terjadinya banjir. Air yang akan dibuang ke Kali Anyar yang ada di depan sana itu ya, di dekat kawasan Viaduk Gilingan. Nah, di arah sana itu. Sebelum dibuang ke sana, nanti air akan ditampung terlebih dahulu di kolam retensi yang ada di sekitaran Sambirejo ini. Karena kalau tidak ada kolam retensi, jika hanya mengandalkan saluran drainase yang ada di sini, masih belum bisa efektif teman-teman. Tetap terjadinya genangan air seperti yang sudah terjadi selama ini. Meskipun saluran drainasenya sudah banyak di kawasan Simpang Joglo, ditambah dengan adanya pompa beserta pipa berukuran besar, namun masih belum efektif. Oke teman-teman, seperti ini ya kondisi terbaru menjelang dilakukannya pembangunan kolam retensi. Dan untuk kolam retensi ini pembangunannya kurang lebih sekitar 7 bulan, dimulai pada bulan Mei tahun 2025 atau bulan depan. Ya, semoga pembangunan kolam retensi yang akan dilaksanakan mulai bulan depan dapat berjalan dengan lancar dan kawasan Sambirejo tidak tergenang banjir lagi agar tidak merugikan warga masyarakat sekitar. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.